Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardi Budi Utomo. Saya sebagai Service Advisor di UMC Suzuki Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang free service yang pertama atau 1 bulan dan juga kilometer 1000 km. Untuk syarat pengeklaiman free service yang pertama, yang dibutuhkan adalah buku servis yang pasti, karena di dalam buku servis ada kuponnya yang kita akan ambil untuk free service yang pertama, dan juga yang kedua untuk STNK sebagai bahan data untuk pengeklaiman free service yang pertama. Untuk free service yang pertama, apa aja yang dilakukan? Kita untuk free service yang pertama adalah jasa gratis, jasa pengecekan 23 item yang ada pada mobil kendaraan Suzuki Anda. Untuk free service yang pertama ini masih gratis, jadi tidak dipungut biaya spesial pun. Dan juga untuk free service yang pertama ini bisa dikatakan sangat penting untuk masa garansi kendaraan Suzuki Anda yang berlaku 3 tahun atau 100.000 km. Jadi teman-teman Suzuki diusahakan untuk free service yang pertama dilakukan di bengkel resmi Suzuki UMC Suzuki Mojokerto. Jadi nanti biar untuk waranti prosesnya lebih mudah, dan juga bisa nanti kita bantu untuk proses waranti spare part dan juga kalau ada kendala pada mobil kendaraan Suzuki. Oke, apa aja yang akan dilakukan di free service pertama atau 1000 km atau 1 bulan? Langsung kita lihat cekidot. Untuk pekerjaan kupon free service gratis 1000 km atau 1 bulan itu meliputi pemeriksaan 23 item. Untuk pemeriksaan pertama klakson dan juga lampu-lampu. Jadi klaksonnya diperiksa, bunyinya masih bisa stereo atau dan juga lampu-lampunya, lampu dekat, lampu jauh, lampu rem, lampu mundur dan lampu kecil yang lainnya. Untuk yang pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan wiper blade dan washer. Wiper blade diperiksa apakah untuk pembersih kacanya itu bersih, dan juga washernya kita cek untuk semprotan airnya bisa sesuai jaraknya ataupun melampaui jarak, nanti bisa kita sesuaikan lagi. Dan untuk yang ketiga kita cek kinerja AC dan heater. AC-nya berfungsi dengan baik ataupun dingin, dan juga untuk heater fungsinya untuk pemanas. Jadi untuk saat suhu tertentu, saat suhu dingin, heaternya bisa berfungsi dengan baik. Untuk yang pemeriksaan keempat, kita periksa kinerja power window dan juga kaca spion. Untuk power window-nya kita cek untuk naik, bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala, dan juga untuk kaca spionnya tanpa ada goresan dan juga bisa menutup dengan baik. Untuk yang pemeriksaan kelima, kita cek jumlah taki atau jarak main rem tangan. Nah, ini biasanya kan ada yang ketinggian, terlalu tinggi ataupun juga terlalu rendah. Untuk yang terlalu tinggi nanti efeknya mobilnya nggak bisa berhenti saat diparkir, dan untuk yang terlalu pendek nanti takutnya untuk kondisi kampasen bisa macet. Jadi kita sesuaikan, biasanya untuk jumlah taki untuk kendaraan Suzuki antara 4 taki sampai 6 taki. Untuk yang pemeriksaan ke-6 kita cek jarak main pedal rem dan juga pedal kopling. Nah, untuk pedal rem kita cek di saat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah kita sesuaikan dengan standar SOP yang ada di Suzuki. Dan juga untuk jarak main pedal kopling, jadi kita sesuaikan untuk pada saat lepas setengah kopling itu mobil sudah berjalan ataupun tidak berjalan, nanti bisa disesuaikan lagi. Pemeriksaan ke-7 yaitu pemeriksaan power door lock ataupun yang bisa biasanya lock unlocknya sih kita cek. Jadi kita cek setelah pemakaian 1 bulan itu power door locknya masih bisa berfungsi dengan baik untuk mengunci dan juga untuk membuka. Untuk pemeriksaan yang ke-8 kita cek untuk kondisi baterai. Kondisi baterai kita cek yang pertama meliputi tegangan baterai,
Terus juga untuk air aki baterai kita sesuaikan juga. Untuk batas air aki kan ada batas tertentu, jadi kita sesuaikan juga untuk batas biar baterainya bisa bertahan lama dan juga bisa awet untuk penyimpanan arus listrik. Yang ke-9, kita cek pemeriksaan menggunakan SDT atau Suzuki Diagnostic Tool yang berfungsi untuk mengecek seluruh sensor yang ada di dalam komponen mobil Suzuki. Ya, juga meliputi mesin, ABS, dan juga untuk komponen kelistrikan yang lainnya. Untuk pemeriksaan yang ke-10, kita cek selang dan juga minyak power steering. Itu jika dilengkapi. Untuk selang dan minyak power steering, karena ada beberapa mobil Suzuki, yang memang ada yang sudah menggunakan electric power steering atau EPS dan juga masih pakai minyak power steering. Contohnya untuk yang pakai minyak itu APV, dan juga selain APV biasanya sudah memakai electronic power steering atau EPS. Nah, kita cek untuk apabila menggunakan minyak power steering, kita cek apakah ada kebocoran pada selang dan juga untuk komponen-komponen power steeringnya. Yang ke-11, pemeriksaan ke-11, kondisi transmisi dan juga mesin. Nah, untuk kondisi transmisi dan mesin kita fokuskan untuk pengecekan kebocoran oli ataupun air. Yang pertama untuk transmisi kita cek untuk bagian seal drive shaft. Seal drive shaft yang berfungsi untuk dari penghantar dari transmisi ke bagian roda. Kita cek apakah ada kebocoran oli transmisi ataupun ada komponen yang memang sudah abnormal. Kita cek lagi. Dan juga untuk yang kondisi kebocoran pada bagian mesin, kita cek kebocoran mesin, oli mesin. Jadi kita cek untuk bagian pompa oli, terus juga untuk plug oil drainnya, dan juga untuk filter olinya. Yang ke-12, kita cek kondisi bel. Bel ini yang dimaksud bel adalah fan bel ataupun tali kipas. Kalau biasanya orang menyebutnya tali kipas. Nah, ini kita cek untuk ketegangan tali kipas. Tidak boleh terlalu kendor dan juga tidak boleh terlalu kencang. Karena kalau kendor biasanya saat dingin pasti bunyi berdecit. Tapi kalau terlalu keras nanti gampang putus juga sih. Kita untuk di Suzuki kita punya standar tersendiri untuk pengecekan fan bel atau ketegangan fan bel. Untuk yang ke-13, kita cek kondisi mesin dan oli mesin. Kita cek untuk kapasitas oli mesinnya sudah sesuai. Biasanya kita cek pakai melalui stick oli. Di situ ada 2 lubang kecil yang menandakan untuk kapasitas oli mesinnya. Kalau lubangnya yang paling bawah itu biasanya olinya kurang. Kalau yang atas jadi sudah sesuai dengan kapasitas mesin ataupun oli mesinnya. Untuk yang ke-14, kita pemeriksaan bagian kondisi ATF atau matic apabila dilengkapi, karena memang untuk tipe kendaraan transmisi kendaraan Suzuki ada 2 tipe, yaitu automatic dan juga manual transmisi. Yang untuk manual itu biasanya pakai kampas kopling, kalau automatic bisa pakai minyak matic atau oli ATF. Kita cek untuk kebocoran juga, terus juga level kapasitas oli juga hampir sama sih, sama kayak pengecekan oli mesin. Jadi ada lubang kecil pada bagian stick oli, jadi untuk pengecekan kapasitas oli mesin. Ke-15 yaitu pengecekan minyak rem, kondisi minyak rem apakah masih bersih, terus juga ada kebocoran pada bagian selang rem, dan juga untuk batas kapasitas kapasitas minyak rem. Untuk kapasitas minyak rem juga ada pada untuk reservoir minyak rem ada batas low dan juga batas maksimal. Jadi diusahakan untuk batas maksimal untuk kondisi kapasitas oli minyak remnya, karena untuk nanti apabila minyak remnya berkurang otomatis kampas remnya juga, jadi tanda untuk kampas rem juga berkurang. Periksa kondisi
engine coolant dan selang-selang coolant ya, ini masuk ke sistem pendingin. Jadi kita cek untuk radiator, air radiator dan juga selang-selang bypass light radiator, apakah ada kebocoran ataupun juga ada di reservoir tank untuk air radiator juga ada batasnya sih. Jadi kita bisa cek untuk kondisi low dan juga kondisi maksimal. Biasanya kalau maksimal kondisi reservoirnya di separuh tangki atau separuh tangki reservoir. Jadi nggak boleh berlebihan, karena untuk air radiator ini kan pasti menguap. Jadi untuk penguapan, jadi kekosongan jarak di tangki reservoir untuk penguapan air radiator. Dan untuk pemeriksaan yang ke-16 kita cek untuk filter udara. Filter udaranya kita bersihkan, kita semprot pakai angin juga. Yang ke-17 kita cek kondisi air baterai atau air aki. Kita cek sesuai yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk air baterai ada batas maksimal, tidak boleh berlebihan. Oke, yang ke-18 kita cek kondisi roda dan kedalaman roda. Untuk kita cek roda, kita putar, kita cek untuk bearingnya dan juga untuk kondisi ban. Kondisi bannya itu makan sebelah ataupun juga napaknya secara normal atau tidak, kita cek, kita lakukan pemeriksaan juga. Yang ke-19 kita cek kondisi bearing roda, kita putar rodanya, apabila ada bunyi gemuruh berarti tanda kalau bearing rodanya sudah mulai aus. Jadi kita lakukan pengecekan untuk di servis 1000. Untuk yang ke pemeriksaan item ke-20 kita cek kondisi strut atau shock breaker ya. Untuk shock breaker kita cek secara visual dan juga secara tes jalan. Untuk secara visual kita cek apakah ada kebocoran dan juga apakah ada karet ataupun dudukan shock breaker yang abnormal, kita lakukan pengecekan keseluruhan. Setelah itu kita lakukan tes jalan apakah shock breaker ini berfungsi dengan baik untuk peredam kejut, dan juga kita bisa merasakan melalui tes jalan. Untuk pemeriksaan item 21 kita cek kondisi drive shaft. Drive shaft ini kalau berfungsi untuk penghubung antara transmisi ke bagian roda atau untuk putaran transmisi untuk ke bagian roda, kita cek bagian drive shaft ini biasanya ada boot cockle atau bootnya, namanya ada kayak boot karet gitu, yang dalamnya pasti ada stempetnya. Kita cek apakah di dalamnya ada stempet yang keluar ataupun juga ada kebocoran, nanti kita cek secara keseluruhan. Untuk yang terakhir kita lakukan pengecekan kondisi rem melalui pengecekan kampas rem dan juga melalui pengetes jalan untuk kondisi rem. Setelah dilakukan rem pasti kondisinya tidak gembos ataupun berfungsi dengan baik untuk kondisi rem. Oke, demikian untuk tips free service yang pertama atau satu bulan di kilometer 1000 km. Nantikan tips-tips selanjutnya hanya di UMC Suzuki Mojokerto. Sampai jumpa.